Apa yang harus kulakukan jika tangan kananku berubah menjadi gadis cantik saat aku ingin ke toilet? Di kelas, anak laki-laki itu tertidur pulas. Namun, gadis di tangan kanannya sibuk mencatat. Siapapun yang melihatnya pasti terkesan. Setelah kelas usai, Zemura pergi ke toilet, baru menyadari betapa tidak fleksibelnya tangan kirinya. Biar aku yang urus. Tidak perlu bantuanmu, setidaknya biarkan aku. Pipis, pipis. Padahal sehari sebelumnya tangan kanannya seperti iblis. Karena tinjunya sangat keras, semua orang di sekitarnya takut setengah mati padanya. Apalagi para gadis. Mereka gemetar ketakutan saat dia menyatakan cintanya. Aku sudah punya orang yang kusuka. Ini adalah tahun ke-17 Zemura melajang. Dan penolakan cinta yang ke-20. Sepertinya semua orang di sekitarnya berpasangan, kecuali dirinya. Bahkan saat menonton film horor, hanya dia yang jomblo. Zemura bisa membayangkan dirinya ditolak cintanya selama beberapa dekade mendatang. Maaf, apa aku akan sendirian sampai tua nanti? Membayangkannya saja mengerikan. Zemura berharap siapapun bisa mengirimkan seorang pacar untuknya. Dan tiba-tiba, tangan kanannya berubah menjadi seorang gadis. Zemura tidak percaya. Ia berlari menuruni tangga dengan panik. Melihat ke cermin, ia memaksa dirinya untuk tenang. Membuka keran air, gadis di tangannya kedinginan dan berputar-putar. Zemura mengamati dengan seksama, dan benar saja ada seorang gadis kecil di tangannya. Zemura bertanya pada gadis itu apa yang terjadi. Mata gadis itu berbinar, menyadari pria di depannya adalah orang yang telah lama ia sukai. Ia menarik-narik untuk memastikan ini bukan mimpi. Namun Zemura dengan tidak sabar mendorong gadis itu. Pakaian gadis itu terlepas, tubuhnya yang telanjang terlihat jelas. Ia malu dan berlarian kemana-mana. Akhirnya, setelah tenang, gadis itu mulai bertanya-tanya mengapa ia berada di tangan kanan anak laki-laki itu. Keduanya kebingungan. Gadis itu memberitahu Zemura bahwa ia telah menyukainya selama 3 tahun dan selalu berharap bisa menjadi pacarnya. Ini pertama kalinya ia mendengar seorang gadis menyatakan cintanya. Setelah sesaat merasa senang, ia berpikir, dinyatakan cinta oleh tangan kanannya sendiri bukanlah sesuatu yang patut disyukuri. Gadis itu juga bingung bagaimana. Setelah bangun tidur, ia berubah menjadi tangan orang lain. Ia ingin menangis, tetapi memikirkan bisa selalu bersama anak laki-laki yang disukainya. Ia merasa sedikit senang. Zemura menyuruhnya untuk sadar. Ia tidak akan pernah berpacaran dengan tangan kanannya sendiri. Namun, gadis itu cepat beradaptasi, dan sudah mulai bekerja, mengambil majalah yang tersembunyi di bawah tempat tidur, membungkusnya dan akan membuangnya. Dengan kondisinya seperti ini, Zemura tentu saja tidak bisa pergi ke sekolah. Tetapi dua gadis yang mengaku sebagai penggemar Zemura datang mencarinya. Tanpa basa-basi, Zemura membalut tangan kanannya, dan memperingatkan gadis di tangannya untuk tidak bersuara. Setelah mereka bertiga duduk, para gadis itu menunjukkan perhatian khusus pada Zemura. Saat salah satu dari mereka pergi ke toilet, gadis yang lain mendekatinya. Bolehkah aku menciummu? Zemura yang belum pernah pacaran sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Gadis itu dengan malu-malu memintanya untuk menutup mata. Saat mereka hampir berciuman, tatapan gadis itu berubah. Gadis yang lain sudah mengangkat tongkatnya ke arahnya. Ke nomor 4. Apa? Ternyata, kedua gadis itu datang untuk membalas dendam untuk pacar mereka. Pacar mereka dirawat di rumah sakit karena dipukuli oleh Sawamura. Tangan kanan yang menangkis tongkat itu tiba-tiba tak bergerak. Sawamura panik karena tidak bisa melepaskan perbannya. Mengabaikan kedua gadis itu, ia langsung berlari ke dapur dan mengambil pisau. Lakukan saja. Ketika gadis itu siuman, ia tersenyum dan memberitahu pria itu bahwa ia telah menepati janjinya. Aku tidak bersuara. Kepolosan gadis itu menghangatkan hati pria itu. Saat itu, pria itu baru ingat bahwa ia belum tahu nama gadis itu. Nama gadis itu Midori. Dia telah menyukai pria itu selama 3 tahun. Dia selalu berharap bisa menjadi pacarnya. Tapi entah bagaimana, dia malah menjadi tangan kanannya. Pria itu memberitahunya bahwa dia boleh bersuara jika berada dalam bahaya. Gadis itu khawatir rahasia mereka akan terbongkar. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan seorang gadis terluka. Di mata Midori, Sawamura menjadi lebih menarik. Dia memeluk dan mencium Sawamura dengan penuh semangat. Malam harinya, Midori menatap Sawamura yang ada di sampingnya. Dia terlalu senang hingga tak bisa tidur. Meskipun tidak bisa menjadi pacarnya, menjadi tangan kanannya juga tidak buruk. Tapi dia lupa bahwa dia hanyalah sebuah tangan. Dia membuat sarapan berantakan. Sawamura sudah terlambat ke sekolah. Dia buru-buru memakai sepatu dan keluar. Saat Midori memamerkan baju barunya kepada Sawamura,
Sawamura malah membalutnya dengan perban lagi. Tangan kanan Sawamura yang diperban membuat semua orang di sekolah mengira dia berkelahi lagi. Rumor itu semakin menjadi-jadi. Bahkan ada yang bilang dia bisa menghancurkan mobil beserta pengemudinya dengan satu pukulan. Hal ini membuat murid-murid sekolah lain tidak terima. Tapi sekarang, tangan kanannya bahkan kesulitan membuka bungkus makanan ringan. Apalagi berkelahi. Saat itu, ketua kelas yang sok berani berdiri sendirian di depan para berandalan. Dan berniat menasihati mereka. Para berandalan itu menarik gadis itu. Dan menamparkan wajahnya. Gadis itu tidak menyangka mereka benar-benar berani memukulnya. Dia menoleh ke teman-teman sekelasnya untuk meminta bantuan. Tetapi tidak ada seorang pun yang maju. Saat itu, Sawamura datang dan menendang salah satu berandalan hingga terpental. Teman berandalan itu mengayunkan tongkat ke arahnya. Karena tangan kanannya tidak bisa digunakan, Sawamura hanya bisa menahannya dengan tubuhnya. Namun, tatapan tajam Sawamura membuat lawannya ketakutan dan menyebutnya monster. Setelah pertarungan berakhir, Sawamura terus menyembunyikan tangan kanannya di balik bajunya. Namun, ketua geng sekolah lawan tidak mau menyerah begitu saja. Dia menculik teman Sawamura dan menantang Sawamura. Sawamura segera bergegas ke sana. Dia menutupi tangan kanannya dengan bajunya dan dipukul jatuh ke tanah oleh lawannya. Namun, Sawamura tidak melawan. Dia membiarkan lawannya menginjak-injaknya. Merasa bosan, lawannya pun pergi. Setelah masalah selesai, Sawamura membawa Midori ke rumahnya. Mereka ingin melihat keadaan tubuh asli Midori yang telah menjadi tangan kanannya. Namun, pelayan rumah mengatakan bahwa gadis itu tidak ada di rumah dan menolak mereka masuk. Ibu gadis itu datang dan melihat Sawamura, lalu segera mempersilakannya masuk. Dia langsung membawa Sawamura ke kamar gadis itu. Tubuh asli gadis itu telah tertidur selama 3 hari 3 malam. Ibu gadis itu tahu tentang Sawamura, karena putrinya selalu menyimpan foto Sawamura. Dia telah mengaguminya selama 3 tahun. Tapi dia selalu mengaguminya secara diam-diam. Hanya dengan melihatnya saja, gadis itu merasa gugup. Ibunya berpikir bahwa akhirnya orang yang disukai putrinya datang. Tapi putrinya masih belum sadarkan diri. Hal ini membuatnya sedikit sedih. Sawamura hendak mengulurkan tangan kanannya. Tetapi gadis itu menolaknya. Ibunya ingin Sawamura berbicara dengan putrinya. Jadi dia memutuskan untuk pergi sementara. Apa yang kau sembunyikan? Ibumu sedang khawatir. Tidak bisa. Gadis itu merasa belum menemukan alasan mengapa dia menjadi seperti ini. Dia takut ibunya akan lebih sedih jika melihatnya seperti ini. Jadi, Sawamura ingin mencoba mendekatkan tangannya ke tubuh asli gadis itu untuk melihat apakah mereka bisa menyatu. Tapi gadis itu ragu-ragu. Dia takut jika kembali ke wujud aslinya, dia tidak akan bisa berinteraksi lagi dengan Sawamura. Jadi dia bertanya pada Sawamura, jika dia kembali normal, apakah mereka bisa berpacaran? Kita pikirkan itu nanti setelah kau kembali normal. Lalu tanpa basa-basi, dia membuka selimutnya, dan mendapati gadis itu telanjang. Gadis itu buru-buru menutupi matanya. Jangan lihat, jangan lihat. Sawamura hanya bisa menutup matanya dan mendekatkan tangan kanannya. Lembut sekali, kebetulan sekali. Ibu gadis itu dan para pelayan tiba-tiba membuka pintu. Sang ibu langsung pingsan. Beraninya kau melakukan ini pada Nona, tanpa memberi Sawamura kesempatan untuk menjelaskan. Jangan harap kau bisa keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Sawamura hanya bisa menyelamatkan diri dulu sebelum menyelidiki. Dan untuk sementara, mereka berdua harus menerima hubungan mereka saat ini. Keesokan harinya, gadis itu mengenakan celemek dan membantu Sawamura menghitung uang. Dia juga membuatkan sarapan untuk Sawamura. Meskipun terkadang mereka belum sepenuhnya menyatu, kerjasama mereka cukup harmonis. Tiba-tiba, seorang wanita muncul di belakang mereka. Dia adalah kakak perempuan Sawamura. Dia seringkali senang mengganggu adiknya. Dia mengambil uang di meja dan hendak pergi. Saat berebut, Sawamura dipukul jatuh oleh kakaknya, dan tangan kanannya tertekan di bawah tubuhnya. Kakaknya menyadari bahwa dia selalu menyembunyikan tangan kanannya. Dia langsung menarik tangan kanannya. Senang bertemu denganmu, Onisan. Gadis itu memberitahu kakaknya bahwa dia telah menyukai Sawamura selama 3 tahun. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia menjadi seperti ini, dia sangat bahagia. Kakaknya berpikir bahwa adiknya yang tidak pernah punya pacar, akhirnya memiliki seseorang yang bisa menghiburnya. Sawamura merasa kakaknya terlalu banyak bicara. Setelah diberi pelajaran oleh kakaknya berencana untuk mengajak mereka berdua berendam di onsen. Namun, saat makan malam, setelah kakaknya mabuk, dia membocorkan rahasia tangan kanan Sawamura yang bisa berubah menjadi gadis itu. Midori, sang gadis, ketakutan dan tidak berani bergerak. Orang-orang mengira tangan Sawamura hanyalah boneka. Seseorang menyentuhnya dengan jari dan merasa itu cukup lembut.
Dan boneka itu ternyata punya. Midori hampir menangis. Sawamura buru-buru mencegahnya, tetapi malah dipukul. Sawamura seketika berubah menjadi One Punch Man. Tetapi tak disangka Midori bisa membantunya. Kamar pun langsung berantakan. Setelah pertempuran usai, akhirnya bisa mandi dengan tenang. Sawamura meminta Midori untuk membelakanginya. Tapi Midori ingin menggosok punggung Sawamura. Tidak usah, tidak perlu sungkan. Sebenarnya, Sawamura merasa sedikit nyaman. Tapi Midori tak sengaja menjatuhkan sponsnya ke lantai. Tiba-tiba Midori punya ide bagus. Sawamura merasa punggungnya lembut. Ternyata Midori melumuri tubuhnya dengan sabun. Dia menggunakan tubuhnya sebagai spons untuk menggosok punggung Sawamura. Sawamura langsung menariknya. Waktu yang menyenangkan cepat berlalu. Sebagai imbalan, Sawamura membelikan Midori es krim. Midori sangat senang sambil memegang es krimnya. Tanpa diduga, bersin Sawamura mengubur Midori dengan es krim. Pakaiannya kotor. Sawamura terpaksa membawa Midori membeli baju baru. Sekarang Midori harus memilih baju di toko boneka. Begitu masuk, berbagai macam pakaian terpampang. Seperti surga bagi Midori. Tapi Sawamura, seorang pria dewasa, berada di toko boneka. Semoga tidak bertemu orang yang dikenal. Sementara Midori sudah bermain cosplay. Salam kenal, Tuan. Sawamura melihat harga baju itu. Dia merasa akan bokeh lagi. Midori asyik bermain. Sekarang bukan waktunya bermain. Takut apa? Dapat apa? Seorang teman sekelas melihat Sawamura. Teman sekelasnya tidak menyangka Sawamura yang ditakuti semua orang juga menyukai boneka sepertinya. Teman sekelasnya mengatakan dia merahasiakan kesukaannya pada boneka karena sangat berbeda dengan penampilan luarnya. Sawamura merasa ini lebih mudah. Saling merahasiakan saja, tapi Midori terlalu asyik bermain. Menarik perhatian teman sekelasnya. Agar rahasianya tidak terbongkar, tampaknya harus dibungkam. Tapi Sawamura tidak tahu, teman sekelasnya sudah melihat boneka di tangan kanannya. Bagi pria yang sangat menyukai boneka, dia tidak akan diam saja. Keesokan harinya, teman sekelasnya menyelipkan secarik kertas di buku, mengajak Sawamura bertemu di atap sekolah. Sawamura sudah mengepalkan tangannya. Teman sekelasnya langsung berlutut di depannya, mengatakan ingin melihat boneka di tangan Sawamura lagi, dan menawarkan bonekanya untuk ditukar. Teman sekelasnya tidak tahu kalau bonekanya palsu, sedangkan boneka Sawamura asli. Teman sekelasnya memohon dengan sungguh-sungguh. Midori di belakang mengatakan dia bisa. Lalu Midori berpura-pura menjadi boneka dan tidak bergerak. Teman sekelasnya bertanya di mana Sawamura membeli boneka serealistis itu. Sawamura terpaksa berbohong dari luar negeri. Tiba-tiba Midori tidak tahan dan bersin. Bersin, kau bodoh ya, kenapa bersin? Teman sekelasnya hanya kagum betapa realistisnya barang luar negeri. Ini membuatnya semakin ingin memiliki boneka seperti itu. Sawamura tidak bisa melanjutkan kebohongannya dan segera pergi. Tapi teman sekelasnya tidak akan menyerah begitu saja. Keesokan harinya, dia mengirim paket ke rumah Sawamura. Isinya adalah baju untuk Midori, katanya, sambil mengintip dari kejauhan. Saat boneka itu telanjang, ia bisa melihat mereknya, tapi tak disangka, Sawamura menutup tirai. Sepertinya dia harus mengikutinya. Namun, Sawamura yang waspada segera menyadari. Coba kulihat. Siswa itu menjelaskan kalau dia hanya ingin tahu di mana bisa membeli boneka seperti itu. Saat Sawamura menoleh, dia berlari dan mengangkat baju Midori. Dia tidak menemukan jahitan. Barulah dia menyadari kalau Midori adalah boneka hidup. Dia mengancam Sawamura untuk bertemu keesokan harinya. Keesokan harinya, Sawamura datang menemui siswa itu. Tak disangka, siswa itu hanya ingin memakaikan Midori baju pelayan dan memotretnya. Cocok sekali, Sawamura jadi tak sabar. Tapi Midori sangat menyukai baju barunya. Siswa itu berlutut dan menyatakan cintanya. Mengatakan betapa ia menyukai boneka. Dia memberitahu Midori kalau dia punya banyak baju di rumah. Dan dia juga membawa bak mandi dan peralatan makan untuk Midori. Dia memohon Midori untuk pulang bersamanya. Namun, Midori menolaknya. Aku hanya suka Sawamura. Siswa itu kecewa karena menyadari dia tidak bisa memiliki Midori. Tapi Sawamura berkata padanya, kalau tidak bisa jadi pacar, bisa jadi teman. Lagi pula, dia sudah tahu rahasia Midori. Teman, kalau begitu, bisakah kau memakai ini? Kita kan teman. Sawamura yang tak tahan lagi membanting siswa itu. Di kelas, anak laki-laki itu tertidur. Gadis di tangan kanannya sibuk mencatat. Keahlian yang mengagumkan. Setelah kelas, Sawamura pergi ke toilet. Baru sadar kalau tangan kirinya sangat kaku. Biar aku saja. Tidak usah, setidaknya biarkan aku. Pipis. Baru saja mulai, terdengar ketukan pintu yang keras.
Guru olahraga membuka pintu dengan paksa dan menarik Sawamura keluar. Sawamura yang kesal menendang pintu. Hasilnya, lari. Tentu saja guru olahraga tidak membiarkannya lolos. Mengabaikan alasan tangan kanannya cedera. Dia dihukum push up 1 tangan 100 kali. Midori merasa kasihan, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Sawamura yang kelelahan pulang ke rumah. Memesan pizza, lalu mengambil air minum. Setelah diminum, ternyata itu alkohol milik kakaknya. Langsung pingsan, Midori mulai mengerjakan pekerjaan rumah. Mencuci piring, mengepel, mencuci baju, semuanya. Tiba-tiba, pengantar pizza datang. Melihat Sawamura pingsan, Midori mencari uang di mana-mana. Tuan Sawamura, maaf, aku datang. Siapapun pasti takut melihat pemandangan ini. Pengantar pizza langsung kabur. Midori melanjutkan pekerjaan rumahnya. Tiba-tiba, seorang sales datang. Melihat kebingungan sales itu, Midori punya ide. Dia menarik Sawamura dari belakang. Tapi tak lama kemudian, tenaganya habis dan dia melepaskannya. Setelah dia susah payah berdiri kembali, salesman itu sudah kabur ketakutan. Maafkan aku, Sawamura, tolong. Hari yang melelahkan akhirnya berakhir. Midori yang kelelahan tertidur di atas Sawamura. Keesokan harinya, Sawamura kembali bersemangat. Tapi Midori malah masuk angin. Saat Sawamura menawarkan untuk membawanya ke rumah sakit, Midori menolak. Jika rahasia tangan kanan Sawamura yang berubah menjadi gadis cantik terbongkar, dia akan dibawa untuk dibedah. Maka Sawamura terpaksa izin tidak masuk sekolah untuk merawat Midori yang sakit. Hal ini memberi guru olahraga alasan untuk menghukumnya lagi. Kali ini dia dihukum melakukan 100 kali pull up 1 tangan. Sawamura dengan susah payah menyelesaikan 99 kali. Tapi untuk yang terakhir, tenaganya sudah habis. Saat tangannya terlepas, Midori dengan sekuat tenaga memeluk palang pull up. Berkat usaha Midori, akhirnya taruhan dengan guru terpenuhi. Midori pun kelelahan, tapi guru olahraga malah bermain curang. Pagi-pagi sekali, pria itu masih tertidur pulas. Tangan kanannya sudah kembali bersemangat. Ini adalah hari ke-7 gadis itu berubah menjadi tangan kanan seorang pria. Gadis itu merasa sayang sekali tidur di akhir pekan. Maka mereka berdua memutuskan untuk pergi kencan. Tapi khayalan indah Midori segera dipatahkan oleh gadis tetangga. Gadis tetangga itu sudah lama menyukai Sawamura, dan ayahnya akan pergi berlibur dengan ibu tirinya. Dia sama sekali tidak menyukai ibu tirinya. Jadi ayahnya terpaksa menitipkan putrinya pada Sawamura. Tidak hanya Sawamura yang merasa tidak nyaman, Midori yang ada di pelukannya juga merasa sedih. Tanpa diduga, ketiganya yang sedang jalan-jalan dilihat oleh ketua kelas yang juga menyukai Sawamura. Melihat gadis itu begitu dekat dengan Sawamura, tampaknya dia harus mengambil tindakan. Sawamura membawa gadis itu ke game center. Setelah memilih karakter, pertarungan pun dimulai. Tidak disangka, di game yang belum pernah ia kalah sebelumnya, Sawamura dikalahkan telak oleh gadis itu. Midori sudah sangat lelah. Mereka berdua diam-diam berdiskusi untuk mengubah taktik. Di bawah komando Sawamura, di ronde kedua mereka segera membalas dendam. Tapi gadis itu segera membalas. Meskipun Sawamura dan Midori sudah bekerja sama dengan sangat baik, mereka tetap saja dikalahkan telak oleh gadis itu. Melihat ronde ini akan kalah lagi, tiba-tiba karakter Sawamura seperti mendapat suntikan semangat. Dengan serangan membabi buta, dia segera mengalahkan lawannya. Ternyata kakak perempuan Sawamura datang. Apa yang kau lakukan pada pacar baruku? Kau bodoh ya. Setelah kakak perempuannya mengetahui kejadian sebenarnya, dia tersenyum licik dan menatap gadis kecil itu. Dia menawarkan diri untuk menjadi konsultan cinta gadis itu agar bisa mendapatkan Sawamura. Keesokan harinya, gadis itu mengenakan celemek dan berlutut di depan pintu untuk menyambut Sawamura pulang. Ternyata ini adalah trik pertama dari kakak perempuannya, menyambutnya pulang seperti seorang istri. Selanjutnya, gadis itu mengenakan stoking dan kacamata besar, membawa PR untuk bertanya pada Sawamura. Ini adalah trik kedua, strategi penampilan. Tapi Sawamura yang lugu tidak menyadarinya. Kakak perempuannya pun menggunakan trik ketiga. Lihat, bagaimana dengan seragam sailorku? Kalau yang ini tidak cocok, ganti yang lain. Tapi Sawamura takut dia kedinginan dan memberinya pakaian. Setelah itu, baik kucing maupun kipau, Sawamura hanya ingin tidur. Akhirnya, karena tidak tahan, dia mengusir gadis itu. Setelah diingatkan oleh Midori, Sawamura menyadari bahwa semua ini adalah rencana kakaknya. Dia mengkonfrontasi kakaknya, tetapi kakaknya tidak mengakuinya. Saat dia pergi mandi, dia menemukan gadis itu sudah berada di bak mandi. Ternyata, kakaknya sering senang melihat orang lain menderita. Mereka pun bertengkar. Namun, gadis itu merasa sangat bersalah.
Dia bertanya dengan sedih apakah Sawamura tidak menyukai gadis yang lebih muda darinya. Kakaknya langsung menunjukkan tangan kanan Sawamura, dan memberitahu gadis itu bahwa Sawamura menyukai yang kecil. Halo, gadis itu langsung pingsan di tempat. Sawamura kemudian hanya bisa menjelaskan bahwa gadis itu terlalu lama di kamar mandi. Dan berhalusinasi hingga pingsan. Saat itu, ibu gadis itu datang untuk menjemputnya pulang. Namun, gadis itu tetap tidak menyukai ibu tirinya. Dia merasa wanita itu sengaja mendekatinya hanya untuk bisa bersama ayahnya. Karena marah, wanita itu menamparnya. Dengan sedih, dia memberitahu gadis itu bahwa dia hanya ingin bergaul dengannya. Sawamura juga memberitahu gadis itu bahwa ibu tirinya baik. Gadis itu sepertinya mengerti dan pulang bersama ibunya. Keesokan harinya, ketua kelas yang telah memikirkan taktiknya akhirnya memutuskan untuk melancarkan serangan. Dia membawa tiket film dan berbohong bahwa temannya tiba-tiba ada urusan. Dia bertanya apakah Sawamura mau ikut bersamanya. Sawamura melihat bahwa film itu adalah film yang sudah lama ingin dia tonton. Tanpa ragu, dia setuju. Meskipun Sawamura tidak menyadari bahwa ketua kelas menyukainya, Midori menyadarinya. Malam harinya, Midori kesulitan tidur. Dia harus menemukan cara untuk mencegah kencan ini. Saingannya, untuk mendapatkan Sawamura, bahkan membuat strategi pertempuran yang terperinci. Tetapi Midori, yang hanya berupa tangan kanan, hanya bisa bersembunyi di lengan baju dan menonton. Keesokan harinya, saingannya mengenakan pakaian yang cantik. Sangat cantik, tetapi di mata Sawamura yang lugu, itu terlalu berlebihan. Serangan pertamanya gagal, jadi, gadis itu segera bersiap untuk menciptakan kesempatan kedua. Dia membayangkan dirinya tidak sengaja jatuh di keramaian, dan ditangkap oleh Sawamura. Berhasil menyelesaikan rencana pendekatan. Tangkap aku, Sawamura, ayo. Saat dipeluk, gadis itu merasa dingin dan agak keras. Saat mendongak, dia menyadari bahwa dia telah memeluk orang yang salah. Apa yang bisa kulakukan? Berpose saja, selama aku tidak malu. Yang malu adalah orang lain. Film yang akan mereka tonton untuk kencan ini juga merupakan film horor yang dipilih gadis itu sebelumnya. Dan gadis itu telah mencatat adegan paling menakutkan dalam film tersebut. Siap untuk menerkam Sawamura kapan saja. Tetapi adegan pertama diganggu oleh teriakan Midori. Dengar itu, suara apa tadi? Sepertinya suara itu dari belakang. Gadis itu tidak berharap berhasil dalam percobaan pertamanya. Namun, percobaan kedua, ketiga, keempat, semuanya dihindari dengan cerdik oleh Sawamura. Sepertinya dia harus mengambil tindakan tegas. Gadis itu langsung meletakkan tangannya di tangan Sawamura. Karena lingkungannya terlalu gelap, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia hanya merasa tangan Sawamura terlalu berbulu. Dan ada dua benjolan lembut. Tolong, Sawamura-kun, tangannya gatal. Ya, bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Sawamura-kun. Setelah film selesai, Midori mengira serangan gadis itu akhirnya berakhir. Tanpa diduga, gadis itu langsung mengundang Sawamura untuk makan malam di rumahnya. Sawamura sudah sangat lapar, jadi dia langsung setuju. Tapi gadis itu ingin melakukan sesuatu sebelum makan malam. Sawamura memberitahu Midori kalau dia sedang bokek. Dia ingin makan gratis sebisa mungkin. Asal dikasih makan, dia mau pergi kemana saja. Tanpa diduga, gadis itu membawa Sawamura ke toko baju renang. Gadis itu telah berlatih selama berbulan-bulan untuk momen ini. Berhasil atau tidaknya tergantung pada momen ini. Tapi bagaimanapun gadis itu berpakaian di depan Sawamura. Sawamura hanya ingin segera pulang dan makan. Gadis itu terpukul, tapi semakin gigih. Dia membawa Sawamura ke hutan kecil. Lampu warna-warni di belakang menyala tepat waktu. Gadis itu membayangkan Sawamura akan menyatakan cintanya dalam suasana ini. Dan semuanya akan berjalan lancar. Kembali ke kenyataan. Sawamura benar-benar berjalan ke arahnya. Sepertinya ada sesuatu di bahumu. Laba-laba. Laba-laba berkaki banyak. Kasihan sekali. Setelah sekian lama, akhirnya mereka sampai di rumah gadis itu. Gadis itu sudah mengumpulkan uang untuk mengirim orang tuanya berlibur. Jadi saat ini hanya ada mereka berdua di rumah. Sepertinya gadis itu hanya bisa menggunakan jurus terakhirnya. Dia memberitahu Sawamura kalau dia akan mandi dulu. Dan memberitahu Sawamura lokasi kamar mandi rumahnya. Tapi dia memintanya untuk tidak mengintip. Gadis itu mulai berfantasi jika dia diintip. Dia bisa memberitahu Sawamura kalau dia tidak bisa menikah dengan orang lain. Dan dengan lancar membuatnya bertanggung jawab atas sisa hidupnya. Tiba-tiba gadis itu mendengar langkah kaki di luar pintu. Tak lama kemudian, sosok Sawamura muncul di luar pintu. Anu, dari tadi ada bau sesuatu terbakar.
Jangan lihat, jangan lihat. Saat gadis itu bangun lagi, dia sudah ada di tempat tidur. Di sampingnya ada catatan yang ditinggalkan Sawamura, menyuruh gadis itu tidur nyenyak. Tapi gadis itu melihat pakaian yang sebelumnya tidak dia kenakan. Saat bangun, tangan kanan gadis itu berubah menjadi Sawamura versi mini. Tadinya dia pikir tangan kanannya berubah menjadi gadis cantik sudah cukup aneh. Tapi ternyata bisa berganti-ganti juga. Sawamura versi kecil lumayan imut juga. Tapi sepertinya tidak ada pakaian yang cocok untuknya. Dia tidak bisa telanjang sampai baju barunya dibeli. Sepertinya dia hanya bisa memakai baju gadis itu dulu. Tidak ada yang lain, masih ada Sawamura is Life, Cinta Sawamura, dan karya terbaru Payung Cinta Sawamura dan Aku. Benar-benar menyebalkan. Setelah mengganti baju Sawamura, giliran Midori yang ganti baju. Sebagai tangan kanan, Sawamura hendak membantu tapi ketahuan oleh Midori. Setelah serangkaian gerakan memutar di udara, kepala Sawamura berhasil mendapatkan 2 benjolan. Saat bersiap membuat sarapan, Midori mulai kesulitan. Sedangkan Sawamura sudah siap, memasak sama mudahnya dengan berkelahi, kan? Lihat aku, kubuatkan telur untukmu, biar kamu takjub. Hasilnya, dia berhasil membuat sepiring masakan yang sulit ditelan. Jangan pura-pura tidur. Akhirnya mereka berdua keluar untuk membeli baju Sawamura. Di jalan, Sawamura merasa tidak nyaman karena dibungkus. Dia akhirnya merasakan apa yang dirasakan Midori saat menjadi tangan kanan. Midori, yang sudah lama tidak berjalan dengan kedua kakinya, berjalan dengan gembira di jalan. Dia tertarik dengan penjual ubi jalar di pinggir jalan. Tapi sekarang berat ubi jalar sudah tidak tertahankan lagi bagi Sawamura. Sedikit bubuk saja sudah cukup. Keduanya sedang asyik menikmati makanan lezat itu. Tiba-tiba Midori berdiri. Teringat tujuan utama perjalanan ini. Sawamura merasa tidak perlu terburu-buru. Dia tidak selemah itu hingga langsung masuk angin. Namun, sebuah bersin mengkhianatinya. Pria yang selalu tegar tidak bisa menyerah begitu saja. Namun kenyataan mengatakan bahwa perlawanannya sia-sia. Dia dipaksa pergi oleh Midori. Sangat menjengkelkan. Tubuhnya kehilangan kebebasan. Keduanya tiba di toko boneka. Toko itu dipenuhi oleh sekelompok pria pecinta boneka. Midori menerobos kerumunan dan akhirnya menemukan boneka ganti pakaian versi pria. Keren sekali, dan ada juga tunggangan standarnya. Di mata Midori, Sawamura tampak seperti pahlawan sejati. Namun, Sawamura hanya menginginkan pakaian hangat. Midori segera memakaikannya kostum tentara. Saat Midori asyik bermain ganti pakaian, seorang pria berjalan di belakang Midori dan mengeluarkan ponselnya. Sebagai tangan kanan, Sawamura tidak berani ikut campur. Jika dirinya ketahuan, Midori akan ditangkap untuk diteliti. Namun pria itu terus melanjutkan aksinya. Tepat saat Sawamura hendak bertindak, teman sekelasnya meraih tangan pria itu, merebut ponsel dan menghapus fotonya. Pria itu ketakutan dan buru-buru kabur karena ditonton banyak orang. Dan Midori pun memutuskan untuk pergi. Karena tidak berhasil membeli pakaian, Midori berencana membuatkannya sendiri untuk Sawamura. Model pakaiannya sudah terpikirkan. Saat itu, teman sekelas Midori muncul di belakangnya. Teman sekelasnya mengira Midori tidak masuk sekolah karena sakit. Midori hanya bisa berbohong dan mengatakan bahwa ia baru saja sembuh dan keluar untuk jalan-jalan. Maka, teman sekelasnya mengajak Midori untuk minum kopi bersama. Selama itu, teman sekelasnya bercerita banyak hal menarik di sekolah. Namun Midori tampak murung. Setelah teman sekelasnya pergi, Midori tak kuasa menahan air matanya. Keesokan harinya, setelah bangun tidur, semuanya kembali seperti semula. Midori kembali menjadi tangan kanan. Ternyata semua yang terjadi hanyalah mimpi. Hubungan keduanya semakin harmonis. Namun malam harinya, Midori menceritakan mimpinya. Tak disangka, Sawamura juga bermimpi hal yang sama. Dan Sawamura juga merasakan bagaimana rasanya menjadi tangan kanan. Setelah Sawamura tertidur, Midori memandang keluar jendela. Meskipun sekarang ia selalu bisa bersama Sawamura yang dicintainya. Mengapa ia menangis dalam mimpinya? Takagi tergila-gila dengan boneka. Ia bahkan membuat boneka dengan karakter favoritnya dan membawanya di tangannya. Namun saat ia menemukan Sawamura, yang bonekanya hidup, ia sangat iri. Ia mengikuti dan memotret banyak foto tangan kanan Sawamura. Ia bahkan membuat video dari foto-foto itu dan mengunggahnya ke internet. Seketika video itu menarik 500.000 penggemar pria. Meskipun fotonya memang terlihat bagus, bagaimana bisa ia mengunggah foto istrinya ke internet? Tanpa izin Sawamura, Sawamura memerintahkannya untuk segera menghapusnya. Namun, Midori yang tahu bahwa ia telah mendapatkan 500.000 penggemar, rasa sedikit bersemangat. Saat itu, Takagi mengajukan tawaran yang tak bisa ditolak Sawamura. Sawamura yang kekurangan uang dan hanya bisa makan tahu setiap hari, saat ini sangat membutuhkan uang saku.
Dan Takagi kebetulan memiliki acara yang membutuhkan bantuan. Jika Sawamura bersedia datang, ia pasti akan mendapatkan imbalan yang tak terduga. Dalam sekejap, Sawamura dibawa ke pasar anime yang ramai. Saat Sawamura bingung apa yang bisa dia lakukan di acara seperti ini, Takagi tiba-tiba menghilang. Saat menoleh, dia melihat Takagi terpikat oleh seseorang yang bercosplay karakter favoritnya. Setiap kali melihat karakter boneka itu, dia tidak bisa menahan diri. Detik berikutnya, Takagi membawa mereka ke area penjualan merchandise Midori. Ternyata Takagi menyadari karakter Midori sangat populer. Jadi, dia memproduksi boneka Midori secara massal untuk dijual. Dia mencari Sawamura untuk membantunya berjualan. Membantu apanya? Kenapa seenaknya membuat merchandise begini? Takagi terus menjelaskan kepada Sawamura. Ada Midori Iblis, Putri Midori. Bahkan ada Midori Janda yang paling populer. Takagi tidak bisa menahan diri hanya dengan membayangkannya. Tapi Sawamura sudah sangat terkejut. Takagi memberitahunya bahwa bukan hanya beragam penampilan, fungsinya juga beragam. Ada boneka yang mengeluarkan tawa mengerikan saat ditarik. Dan ada juga yang berfungsi sebagai alat pijat. Tapi Sawamura, yang sudah memiliki versi aslinya, tidak tertarik dengan fungsi apapun. Sawamura hendak pergi. Takagi mengatakan sayang sekali, karena selain biaya model untuk Midori, dia berencana memberikan sebagian besar keuntungan penjualan ini padanya. Akhirnya, Sawamura dengan patuh kembali ke kios. Tawarannya yang lesu membuat Midori tidak tahan. Jadi, Midori turun tangan sendiri. Boneka yang berpura-pura bisa ventriloquis mulai berjualan. Langsung menarik perhatian, dan semakin banyak orang datang. Boneka itu pun cepat terjual habis. Hal ini membuat orang-orang yang tidak kebagian kecewa. Jadi, mereka langsung mengincar Midori yang dipegang Sawamura. Saat mereka berdua menjelaskan bahwa ini adalah prototipe dan tidak untuk dijual, orang-orang mulai melakukan lelang. 20.000, 30.000, 35.000, dan seterusnya. Tawaran semakin tinggi. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Tiba-tiba, seseorang berteriak 500.000, membuat semua orang terkejut. Seorang pria dengan kalung emas besar berjalan mendekat dengan tatapan penuh tekad. Dia adalah kolektor boneka fanatik, dan sangat kaya. Dia memberitahu Sawamura bahwa dia memenangkan lelang. Hentikan, kalian semua. Dia adalah hal terpenting bagiku. Berapapun harganya, aku tidak akan menjualnya. Kata-kata ini menyentuh hati Midori, dan juga menyentuh hati para pria pecinta boneka itu. Melindungi boneka kesayangannya seperti itu. Semangat seperti ini membuat orang lain kagum. Pria kaya itu mengatakan bahwa pecinta boneka sehebat ini pantas disebut dewa. Dan berfoto dengan seorang dewa seharusnya tidak masalah, kan? Apa? Tangan kanan. Aku tidak mau berfoto. Sawamura, yang memiliki tangan kanan edisi terbatas, juga menjadi dewa yang dikagumi banyak pria. Sawamura yang untung besar akhirnya bisa makan enak. Tapi dia merasa merinding. Sawamura. Takagi masih saja mengikuti Sawamura. Sawamura mengira dia mengincar Midori lagi. Tapi ternyata dia memberitahu mereka bahwa dia jatuh cinta. Ternyata di mata pria ini bukan hanya boneka. Dan dia mencari Sawamura untuk meminta saran bagaimana cara mendekati gadis itu. Sawamura hanya pernah ditolak 20 kali. Jadi dia punya banyak pengalaman yang bisa dibagikan. Mereka berdua pergi ke jalan yang selalu dilewati gadis itu setiap hari. Melihat gadis di depannya, ternyata dia persis seperti boneka favoritnya. Versi manusia yang diperbesar 1:1. Dan berdasarkan tingkah laku gadis itu, dia benar-benar polos dan lugu. Takagi membayangkan gadis itu memakai kostum boneka dan tak bisa berhenti memikirkannya. Aku akan menyembuhkanmu atas nama bintang. Namun, tindakan Takagi terlihat berbeda di mata Sawamura. Sawamura membayangkan Takagi mengejar gadis itu, lalu memaksanya memakai kostum boneka kesukaannya, dan akhirnya menjadi berita utama di berbagai surat kabar. Aku tidak boleh membiarkan Takagi menjadi seperti itu. Menghadapi permintaan Takagi yang terus-menerus, Sawamura punya ide. Penampilan Takagi saat ini jelas tidak menarik bagi perempuan. Jadi, langkah pertama adalah mengubah penampilannya, membuatnya menjadi pria sejati. Malam harinya, mereka berdua menunggu lagi di jalan yang biasa dilalui gadis itu. Takagi, sekarang kau adalah pria sejati di mata wanita sempurna. Benarkah? Dia pasti akan takluk di hadapanmu. Benarkan, Midori? Dengan percaya diri, Takagi berdiri di depan gadis itu, menunjukkan padanya apa arti pria sejati. Sawamura sangat yakin dengan rencananya kali ini. Namun, setelah mendengar jeritan dan melihat ke arah gadis itu, mata gadis itu justru berbinar-binar. Dia memuji Takagi yang terlihat keren. Sawamura langsung pingsan. Bagaimana mungkin? Sawamura-kun, gawat, ini malah jadi bumerang. Demi gadis itu, Sawamura tidak boleh menyerah.
Dia mengeluarkan sebuah pena. Saat Takagi dan gadis itu asyik mengobrol, sesosok bayangan muncul di belakang mereka. Kau memonopoli cewek imut ini. Ya, bocah. Takagi kebingungan. Namun, menghadapi aura lawan yang kuat. Meski terkejut, Takagi dengan berani melindungi gadis itu. Tidak akan kuberikan, walau mati. Aku tidak akan menyerahkan gadis ini padamu. Sawamura tercengang melihat keberanian Takagi. Sawamura berbalik dan berdiskusi dengan Midori. Mungkin mereka salah paham dengan cinta Takagi. Sisi jantan Takagi membuat Sawamura merasa perlu mengalah dan membiarkan mereka. Tanpa diduga, gadis itu mengepalkan tinjunya dan langsung menyerang Sawamura. Gadis itu menarik Sawamura dan memarahinya karena mengganggu kencannya. Dasar bodoh. Setelah gadis itu berbalik dan mengedipkan mata ke Takagi, Takagi langsung mundur ketakutan. Gadis seperti ini tidak bisa kuhadapi. Aku tidak bisa melawannya.